Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ibu-ibu sekalian yang telah menyempatkan waktu untuk dapat menghadiri kegiatan kita hari ini yang bertemakan yaitu pertemuan untuk belajar tentang pengasuhan dan pendidikan anak. Nah, di dalam modul yang akan kita bahas ini terdapat 4 sesi. Yang pertama, menjadi orang tua yang lebih baik. Yang kedua, memahami perilaku anak. Yang ketiga, memahami cara anak usia dini belajar. Yang keempat, membantu anak sukses di sekolah. Nah, tapi yang akan kita menjadi pembahasan kita hari ini yaitu menjadi orang tua yang lebih baik. Mengapa? Mengapa kita harus menjadi orang tua yang lebih baik? Boleh ibu-ibu melontarkan pendapatnya? Ya, terima kasih. Nah, kenapa kita harus menjadi orang tua yang lebih baik? Karena orang tua yang lebih baik akan membesarkan anak yang lebih baik dan lebih hebat pula. Maka dari itu peran orang tua itu sangat dibutuhkan. Yang pertama akan kita bahas yaitu sikap dan perilaku orang tua. Cara untuk menjadi orang tua yang lebih baik adalah yang pertama mengingat hal-hal yang membahagiakan. Karena hal-hal yang membahagiakan dapat memperkuat kasih sayang orang tua kepada anak. Kemudian yang kedua yaitu berbagi. Dan ketiga yaitu berdiskusi mengenai masalah dalam mengasuh anak agar masalah yang kita hadapi ini menjadi lebih ringan, tidak menjadi beban bagi kita semua. Mengapa demikian ibu-ibu? Karena lebih mudah mengikuti dari apa yang kita lihat daripada apa yang kita dengar. Begitu pula dengan anak-anak, cenderung mencontoh atau meniru perbuatan daripada perkataan orang tuanya. Nah, menjadi orang tua yang lebih baik adalah sejalan antara perkataan dan perbuatan. Jadi, yang harus pertama kita praktekkan adalah menjaga tutur kata dan perilaku. Kenapa? Karena itu adalah kebiasaan sehari-hari kita untuk bagaimana mendengarkan tutur kata yang baik serta berperilaku yang positif. Selalu bertindak sesuai perkataan karena anak akan mencontoh kedua hal tersebut. Jadi sudah mengerti ya ibu-ibu, pembahasan kita yang kedua yaitu orang tua memiliki konsep diri yang positif. Nah, ada 3 cara untuk menjadi orang tua yang memiliki konsep diri yang positif. Yang pertama yaitu orang tua yang baik adalah berusaha melihat hal-hal yang baik ada di dalam dirinya masing-masing. Kemudian yang kedua yaitu pikiran positif terhadap diri sendiri yang akan menjadi dorongan untuk berperilaku dan bertutur kata dengan baik terhadap anak. Kemudian yang ketiga yaitu pujian dari orang lain dapat menumbuhkan pikiran positif terhadap diri sendiri, tutur kata yang positif dan bertindak positif. Nah, itulah yang saya maksud dari orang tua memiliki konsep diri yang positif. Termasuk orang tua harus merubah cara berpikiran negatif ke hal yang positif. Contohnya seperti, tolong dibuka buku pintar halaman 15 dan 16. Nah, di sini menggambarkan bahwa contoh pikiran negatif yaitu aku sering memarahi pada anak-anak yang tidak sabar menghadapi mereka. Nah, sedangkan kalau kita menerapkan pikiran positif yaitu kita akan merasa bersalah dan akan meminta maaf kepada anak, mengatakan bahwa ibu kelelahan hari ini makanya jadi marah-marah, lain kali aku tidak akan begini, aku akan minta maaf pada anakku karena sudah marah-marah tadi. Nah, itulah penjelasan dari orang tua yang memiliki konsep diri yang positif. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tidak melakukan kekerasan kepada anak. Nah, kenapa? Karena seringkali permasalahan ekonomi keluarga adalah sebab tanpa sadar yang membuat orang tua kasar dan sering marah pada anak sehingga menjadikan keluarga itu tidak bahagia atau tidak harmonis.
Yang kemudian kedua yaitu orang tua perlu menyadari bahwa hal yang dilakukan sebagai orang tua akan mempengaruhi anaknya. Contohnya pada di buku pintar bisa kita baca, Ibu Lili berusaha untuk lebih sabar, tidak cepat marah, menunjukkan kasih sayang pada anaknya. Nah, terlihat pada bagian akhir cerita tersebut, yaitu perubahan sikap Ibu Lili berdampak bagi anak-anaknya. Agus dan Ita bersedia mengikuti ajakan Ibu Lili membersihkan air yang tumpah. Jadi yang dapat kita simpulkan dari menghindari kekerasan terhadap anak yaitu menjadi orang tua yang baik itu tidak ditentukan oleh jumlah uang yang kita miliki. Kita bisa menjadi orang tua yang baik dengan mengendalikan emosi. Nah, ada empat cara yang menjadi orang tua untuk menjadi yang lebih baik. Yang pertama yaitu selalu bersikap, berperilaku, bertutur kata dengan penuh kasih sayang tanpa adanya kekerasan. Jadi, tanpa adanya kekerasan ini juga bisa berdampak perkembangan anak yang baik. Pembahasan selanjutnya yaitu melibatkan ayah dalam pengasuhan sehari-hari. Nah, di dalam melibatkan ayah yaitu ayah bisa menunjukkan perhatian kepada anak dengan meluangkan waktu bersama. Misalnya makan bersama, membantu makan balita, membantu mengerjakan PR di sekolah, bercerita kepada anak. Kemudian keterlibatan ayah dalam pengasuhan, membantu anak meningkatkan kemampuan sosial dan prestasi akademik di sekolah. Nah, keterlibatan ibu dalam pengasuhan membantu perkembangan kemampuan emosional anak. Jadi, keterlibatan ayah ini sangat penting, sangat-sangat penting dalam pengasuhan anak sehari-hari. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu membuat keputusan bersama dan melaksanakan dengan konsisten. Adapun yang dapat saya berikan contohnya yaitu ibu dan ayah sama-sama merundingkan jadwal keseharian anak termasuk waktu bermain, waktu belajar, tidur, dan lain-lain sebagainya. Kemudian contoh yang kedua, ibu dan ayah sama-sama memperhatikan bakat atau keterampilan anak agar tidak salah dalam memilih ekskul yang akan dilakukan oleh sekolah. Kemudian yang ketiga, ibu dan ayah sama-sama berdiskusi terkait masa depan anak, terkait masalah pendidikannya dan biaya pendidikan hingga ke jenjang sarjana. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu menghindari konflik di depan anak. Bisa kita lihat pembahasan tersebut di halaman 32 sampai 33. Di sini menyimpulkan bahwa Ibu Lili dan suaminya meluangkan waktu untuk berdiskusi. Kemudian yang kedua, menghindari pertengkaran di depan anak. Kenapa? Karena anak sangat penting. Di dalam pertengkaran akan menyebabkan anak menjadi agresif, berperilaku kasar terhadap orang lain, konsentrasi belajar terganggu, menjadi penakut, dan merasa tidak senang berada di rumah. Orang tua boleh berpendapat dalam banyak hal, tetapi ketika hal tersebut berkaitan dengan pengasuhan anak, maka perbedaan pendapat tersebut sebaiknya tidak ditunjukkan di hadapan anak. Nah, itulah tadi cara-cara menjadi orang tua yang baik dalam menghindari perbedaan pendapat ataupun pertengkaran di hadapan anak. Jadi, yang harus kita terapkan di dalam keluarga yaitu menyepakati dengan suami untuk mau menghindari perbedaan pendapat dan pertengkaran di hadapan anak. Kemudian menahan amarah terhadap anak dan suami terhadap cara-cara yang telah didiskusikan. Nah, itulah tadi dari serangkaian pembahasan kita. Jadi,
Apakah ibu-ibu masih mengingat hal-hal penting apa yang telah kita pelajari hari ini? Nah, itulah dia. Bisa kita lihat di dalam flip chart tersebut. Nah, jadi tips menjadi orang tua hebat yaitu yang pertama mengingat hal yang membahagiakan sebagai orang tua. Kemudian harus sejalan antara perbuatan dan perkataan. Kemudian yang ketiga, selalu berusaha melihat hal positif yang ada dalam diri sendiri. Kemudian yang keempat, bersikap dan bertutur kata penuh kasih sayang tanpa adanya kekerasan. Nah, kemudian kesimpulan yang dapat kita tarik dalam materi ini yaitu ayah dan ibu saling bekerja sama dalam mengasuh anak. Kemudian yang kedua yaitu ayah dan ibu saling berdiskusi dan memutuskan bersama hal terkait pengasuhan anak. Kemudian yang ketiga, ayah dan ibu menghindari perbedaan pendapat dan pertengkaran di hadapan anak. Nah, jadi ibu-ibu harus mengingat ya bahwa mengasuh anak adalah tugas bersama ayah dan ibu. Kita tidak boleh egois. Nah, jadi kita harus mempraktekkan di rumah apa yang telah kita pelajari untuk dapat menjadi bermanfaat bagi kita semua. Karena kita akan menjadikan anak generasi atau penerus yang lebih baik. Nah, sekian dari materi yang saya bawakan. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu.